Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, pertolonganmu dalam kehidupan kami. Sungguh penyempurnaan kasih-Mu ada dalam setiap langkah hidup kami, dan kami melihat sungguh nyata terjadi atas kehidupan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ibadah kami hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan hadir melawat dan memberkati kami semua. Demi dan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan, kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi selamatkan jiwa, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. sujud di depan tahta-Mu, Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. tiada satu. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban
berkorban bagi. Maka jiwaku memuja-Mu ya Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah Sekali lagi Engkau Tuhan ku tinggikan, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan turun berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah Maka karya-Mu. jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Kami puji sembah Engkau Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kami tinggikan nama-Mu, Raja segala raja. Kami sembah Engkau ya Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Hanya pribadi-Mu yang kami sembah ya Tuhan. Maka Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dan kita ingin lebih lagi mengagungkan Dia, sebab Dialah penolong kita, darahnya hapus dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersorak di hadapan Tuhan, sebab Dia menebus kehidupan kita. Haleluya.
dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, amin. ku yakin. Mari angkat panji bagi Kristus Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kita bersorak di hadapan Tuhan, sebab Dialah penolong kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, karenanya hapus dosaku. Ku yakin, Haleluya. ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat panji bagi Kristus Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, Kau bebaskanku, amin. bukan bangkit, bukan menari menyembah. Kerajaanmu datang, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Engkaulah kembali telah menebus kami Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita telah ditebus oleh-Nya. Dia menyatakan kebangkitannya bagi kita semua. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah atas kami. Haleluya. Kita mau bersorak terus bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Sebab Engkau dahsyat. Allah dahsyat di tempat Mari sorak bagi Tuhan, sebab Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak.
Tuhan kudusnya. Haleluya. Dengan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saatnya tiba kami buka hati kami, pikiran kami, fokus kami kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. sekali lagi karena salib. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami boleh meninggikan mengagungkan nama Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup dan berkuasa. Kini saatnya kami akan membuka hati dan segenap kehidupan kami ya Tuhan. Untuk bersama-sama menikmati akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan semua kami yang hadir di tempat ini. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menikmati akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Tidak terasa kita masuk dalam minggu yang pertama dalam bulan Mei tahun 2020 ini. Oleh kasih, penyertaan dan pemeliharaannya, kalau kita boleh ada hari ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dalam minggu ini saya ingin membawa kita untuk membaca Alkitab yang terdapat dalam surat 2 Timotius
pasal yang pertama, ayat yang ke-11, 12, dan ayat yang ke-13. Surat 2 Timotius pasal pertama ayat 11, 12, dan 13. Beginilah firman Tuhan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Buat firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah-tengah kesukaran. Tatkala kita melihat hari-hari yang sedang kita hadapi hari-hari ini, maka kita menemukan berbagai kesukaran terjadi. Mulai dari bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, kemudian wabah yaitu pandemi COVID-19 yang bukan hanya di daerah tertentu tetapi melanda hampir semua tempat yang ada di dunia ini. Kemudian akibat itu menyebabkan adanya krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan dengan akibat itu semua terjadi berbagai kekerasan. Kita melihat berbagai kesukaran yang terjadi ini belum selesai yang satu masalah, masalah yang lain sudah datang lagi menghampiri. Dan tentu keadaan kesukaran yang sedang dihadapi oleh banyak orang hari-hari ini pun juga dialami oleh setiap orang juga yang telah percaya kepada Tuhan. Dan hari ini melewati firman Tuhan ini, tatkala kita menyadari bahwa kesukaran ini juga adalah hal yang kita alami juga dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah keadaan kesukaran yang terjadi. Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga dengan kekuatan itu kita boleh mampu menghadapi, kita boleh mampu melewati berbagai kesukaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini. Dari bacaan ini, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Melewati pengalaman seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, tatkala ia mengalami berbagai kesulitan, berbagai kesukaran yang dihadapinya, tetapi ia tetap memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan mempelajari dari ayat yang kita baca beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam masa kesukaran. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Dari ayat ini Paulus telah menyampaikan bahwa ia telah memberitakan firman Tuhan kepada jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Dan ia ingin mereka memegang firman Tuhan itu supaya apa? Supaya mereka terpelihara dalam kasih karunia Allah. Kita harus melakukan firman itu di dalam keyakinan, di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Artinya saudara, berpegang pada firman Tuhan adalah hal yang penting. Sebab apa? Sebab hanya di dalam firman-Lah kita memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kita tatkala kita sedang mengalami berbagai kesukaran yang terjadi. Kenapa kita harus berpegang pada firman Tuhan? Sebab dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita melihat, kita percaya, kita beriman. Itu munculnya dari firman Tuhan yang kita dengar. Jadi rupanya saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi akan keadaan kita. Itu akan mempengaruhi keadaan kita. Kalau kita lihat hari-hari ini, kalau kita membaca di media cetak, berita di televisi, dan juga beberapa informasi dari berbagai media sosial, bagaimana orang semakin mengalami berbagai kesukaran yang terjadi di berbagai tempat yang ada di dunia ini akibat pandemi COVID-19. Kemudian ada berbagai bencana alam. Dan kemudian bukan hanya itu saja, akibat itu semua sehingga terjadi krisis ekonomi di berbagai tempat di seluruh belahan dunia ini. Tatkala kita mendengar hal yang seperti itu saudara, maka kita akan merasa takut. Maka kita akan merasa khawatir. Dan kita akan menjadi lemah oleh keadaan yang terjadi. Namun bila kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Kenapa? Sebab dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan begini saudara, bahwa karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya tatkala kita mendengar akan firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini menguatkan setiap kehidupan kita, menguatkan kepercayaan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu boleh terjadi. Segala keadaan pasti terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, dikatakan bahwa firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya tatkala kita tetap percaya kepada Tuhan, maka berita firman itu akan menguatkan setiap kita. Sehingga kita tetap memandang dan berharap kepada Tuhan. Meneguhkan setiap kita tentang keyakinan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita yakin dan percaya bahwa kuasa firman yang ada bekerja dalam kehidupan kita itu juga akan menguatkan kita boleh menghadapi segala keadaan itu. Bahkan kita bisa melewatinya dalam pertolongan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dengan berpegang pada firman Tuhan dalam menghadapi berbagai kesukaran, maka kita bisa menyingkirkan kekhawatiran dan ketakutan yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, berpeganglah pada firman Tuhan. Biar kita membangun
kehidupan kita melewati kebenaran firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita renungkan terus dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ, kita tetap lakukan dengan keyakinan kita. Sebab kita mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian hal yang kedua, bagaimana supaya kita kuat tatkala kita sedang menghadapi masa kesukaran. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus sedang mengungkapkan bahwa ia tahu kepada siapa ia percaya. Dan oleh sebab dia tahu bahwa kepada siapa dia percaya, maka ia mempunyai keyakinan akan Dia yang ia percaya itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk memelihara dia sampai pada hari Tuhan. Artinya pengenalan menentukan keyakinan kita. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan akan keyakinan kita, menentukan akan kepercayaan kita kepada Tuhan itu. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus berkata bahwa ia tahu kepada siapa ia percaya. Artinya ia tidak hanya tahu ajarannya, tetapi juga mengenal pribadi yang menyampaikan firman itu, yaitu Kristus Yesus. Ia telah mendengar akan pengajaran firman Tuhan, tetapi bukan hanya dia dengar, tetapi ia mengenal akan siapa Tuhan itu, yaitu Kristus Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Ia yang telah mengampuni setiap manusia sehingga dibebaskan dari segala dosa. Bagi orang yang percaya, pasti keselamatan adalah miliknya. Ia punya keyakinan, ia punya pengenalan bahwa Allah yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia juga adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong, bahkan menyertai setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengenal Allah kita secara pribadi? Pengenalan kita menentukan akan keyakinan. Pengenalan akan Allah secara pribadi ini akan membuat kita kuat dalam menghadapi segala kesukaran yang terjadi sekarang ini. Ada satu cerita di Alkitab, cerita tentang Ayub. Bagaimana Ayub ini adalah orang yang dikatakan orang yang saleh pada zamannya. Tetapi suatu ketika atas seizinnya Allah, ia mengalami berbagai kesukaran yang menimpa kehidupannya. Dan saya pikir tidak ada orang yang mengalami kesukaran seperti yang dialami oleh Ayub. Dalam suatu waktu seketika anaknya 10 orang mati semua. Belum selesai duka cita itu, lalu dikatakan semua harta kekayaannya diambil orang, dirampok. Kemudian menimpa lagi di mana ia mengalami penyakit mulai dari atas kepala sampai telapak kakinya, dikatakan di sana ia mengalami sakit borok.
suatu penderitaan, suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Yang dulu temannya banyak, mulai sedikit-sedikit menjauh daripada dia. Tetapi yang menarik dari cerita ini, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap menyembah kepada Tuhan. Ia tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ia katakan dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Lalu apa kata Ayub? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Melewati kesukaran yang dihadapinya. Bukan membuat ia undur, tetapi membuat ia semakin kuat dengan Tuhan. Bahkan ia katakan, kalau dulu aku hanya tahu dari orang, tetapi hari ini aku melihat sendiri, aku mengalami sendiri, aku merasakan sendiri bagaimana akan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah sungguh, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh ia adalah Allah yang berkuasa, dan sungguh aku merasakan kuasanya melawan kehidupan. Jadi rupanya saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari ayat ini maka kita melihat bahwa pengenalan kita akan Allah ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita melihat ayat ini, pengalaman bersama dengan Tuhan ini adalah hal yang sangat penting. Dalam Daniel pasal yang ketiga, tatkala diperhadapkan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali, Sadrah, Mesah dan Abednego berkata, apakah Tuhan yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami ataupun tidak? Tetapi untuk menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar itu tidak. Kenapa mereka bisa mempunyai suatu komitmen yang luar biasa seperti itu? Karena mereka mempunyai pengenalan akan siapa Allah mereka. Oleh sebab itu mereka mempunyai pengenalan secara pribadi akan Allah mereka yang penuh kuasa, akan kesanggupan, akan kuasanya, akan pertolongan Tuhan itu atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Melewati firman Tuhan hari ini yang menguatkan setiap kehidupan kita adalah bagaimana kita mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan kita secara pribadi, bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan kuasa firman itu mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen, bukan hanya Kristen yang biasa, tapi Kristen di mana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami Tuhan menjadi pengalaman demi pengalaman yang kita rasakan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melawat, bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan mengarahkan setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bekerja dan campur tangan atas segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka tatkala kita menghadapi persoalan, tatkala kita menghadapi kesukaran, maka itu tidak akan membuat kita goyah, tetapi kita membuat kita semakin kuat dalam menghadapi. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini, kita melihat berbagai keadaan hari-hari ini. Tatkala kalau kita melihat, itu membuat orang menjadi khawatir dan takut. Kenapa? Sebab berbagai persoalan itu adalah hal yang sangat menakutkan. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa melewati firman Tuhan hari ini, yang menguatkan kita supaya kita tidak menjadi lemah, yang menguatkan kita supaya kita tidak menjadi takut dan khawatir dalam menghadapi segala keadaan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, hal yang harus kita lakukan adalah berpegang pada firman Tuhan. Sebab apa? Sebab firman itu ya dan amin. Sebab apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Sebab apa yang diberitakan dalam firman itu
pasti kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apa yang dijanjikan dalam firman itu pasti kita nikmati dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua dikatakan, hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita harus mempunyai pengenalan yang benar secara pribadi tentang siapa Tuhan kita. Sebab pengenalan itulah yang akan menguatkan hati kita, menguatkan keyakinan kita, menguatkan kepercayaan kita. Walaupun kita menghadapi badai kehidupan yang silih berganti, tetapi kita yakin dan percaya kita akan dapat melewatinya. Kita akan mendapat pertolongan sebab kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tatkala kita masuk dalam perjamuan kudus seperti ini, maka kita sedang memperingati akan kematian Yesus yang mati disalib untuk dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepada Dia diselamatkan. Tatkala kita masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita juga sedang membangun persekutuan dengan Kristus dan juga dengan saudara-saudara seiman, orang-orang yang percaya sebagai tubuh Kristus. Dan kita siap juga untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita angkat pujian tadi. Karena salib-Mu ku hidup. Siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti dengan tangan ke atas dan dengarkanlah firman Tuhan.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada penolong yang lain, hanya Engkaulah yang telah menyatakan kasih pertolongan-Mu atas setiap kehidupan kami manusia. Kami menyadari kalau hari ini kami boleh ada, itu karena Tuhan. Kami bersyukur melewati firman-Mu hari ini kami dikuatkan oleh Tuhan. Walaupun kami menyadari bahwa kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kesukaran demi kesukaran sedang terjadi. Tetapi kami bersyukur sebab kami punya Allah yang luar biasa. Punya Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang sanggup, yang sanggup untuk menyelamatkan setiap hidup orang yang percaya kepadanya. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami berpegang kepada kebenaran firman. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai pengenalan secara pribadi dengan Engkau, supaya kami mengalami kekuatan dan kemampuan karena pengenalan kami akan Engkau yang membuat kami yakin bahwa segala sesuatu yang kami hadapi, kami tidak seorang diri, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu terulur untuk menolong dan menopang setiap hidup kami orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, oleh urapan kuasa Roh yang kudus, oleh kuasa terang firman-Mu yang terus bekerja atas kami, akan meneguhkan dan menguatkan iman harap kasih kami. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin kuat dengan Tuhan. Tuhan juga menolong setiap kami ya Tuhan. Supaya dalam kami berpikir, dalam kami berencana, dalam kami melakukan segala tugas dan aktivitas kami, biarlah kami mengandalkan Tuhan di atas segala galanya. Sebab firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya hidup kami bersama dengan Tuhan, kami cakap menghadapi segala keadaan. Bersama dengan Tuhan, apa yang dikerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Bersama dengan Tuhan ada kekuatan baru terus setiap hari untuk kami dapat melewati hari-hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sampai akhirnya kami dapat mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam segala pergumulan jemaat Tuhan, apakah yang sakit,
apapun dalam kehidupan, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam segala kehidupan rumah tangga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus membela kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan akan terus meneguhkan dan menguatkan kami, bahkan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang terjadi, yang memberikan jawaban supaya kami tetap kuat dan dapat melewatinya segala sesuatu dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, Tuhan akan menolong dan memberkati. Biarlah setiap gereja-gereja Tuhan tetap boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, semua menteri-menteri, aparatur negara, baik TNI, Polri. Tuhan juga akan menolong secara khusus dalam menghadapi daripada pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini. Biarlah kiranya perlindungan pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai mereka. Hikmat yang daripada Tuhan akan terus diberikan atas mereka. Sampai semua pejabat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW. Hikmat-Mu Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Seluruh masyarakat Indonesia Tuhan akan memberkati. Secara khusus mengalami berbagai keadaan yang sangat-sangat menyesakan dalam hari-hari ini akibat daripada COVID-19 ini. Tetapi kami yakin dan percaya, biarlah kiranya kekuatan-Mu Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan akan terus mengalir atas semua masyarakat Indonesia. Sehingga kami dapat mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kalau kami pun telah dipelihara oleh Tuhan dan dapat memasuki bulan Mei tahun 2020 ini karena Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami, biarlah itu semua menjadi hal yang berbau harum untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Semua persembahan-persembahan yang kami persiapkan, yang kami berikan Tuhan, baik melewati rekening, baik melewati secara tunai, kami percaya dalam nama Yesus Kristus semua persembahan yang diberikan oleh umat-umat-Mu Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan supaya tetap berjalan dengan baik, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Perlengkapi semua umat Tuhan, gereja Tuhan, biarlah melewati berkat yang daripada Tuhan, kami boleh berbuat kebajikan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kita buka hati dan buka kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa-Nya yang kudus akan dicurahkan memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.